Halo, selamat siang bagi teman-teman yang siang dan selamat malam bagi teman-teman yang malam. Eh, Bertemu lagi dengan saya. Kita masuk dalam pertemuan ketiga. Nggak kerasa sudah 3 minggu, cuy. Dan untuk teman-teman yang ulang di DKV 1, percayalah kalian akan sangat bosan dengan materi ini karena ini sudah dibahas kemarin. Tapi kalian harus mendengarkan. Ya, kali aja yang kelewat atau yang memang tidak menarik, ya whatever lah. Kita akan coba ngobrol lebih dalam di situ. Oke, di materi hari ini itu akan membahas tentang 3 hal: margin, gutter, dan kolom. Di mana ketiganya ini merupakan mekanisme perhitungan dalam sebuah layout. Kalian bisa lihat dalam sebuah layout itu ada 3 istilah yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah margin, merupakan batas antara media cetak dengan media visual atau elemen visual yang kita layout. Itu margin. Kemudian gutter itu adalah jarak antar kolom, sedangkan kolom merupakan kotak-kotak, yang bagian merah ini sebenarnya kolom, kotak-kotak yang itu digunakan untuk menentukan penempatan pada layout. Kalian bisa lihat contohnya di bagian kanan. Apakah boleh layoutnya itu menabrak antar kolom? Boleh aja. Siapa bilang nggak boleh? Karena layout itu akan bergantung pada bagaimana kita memberikan penekanan-penekanan yang bagus ke dalam desain, bagaimana juga kita memberikan tulisan yang informatif, yang bentuk-bentuk informatif, bukan hanya sekadar layout yang asal baik yang penting jadi. Itu nggak baik bagi kehidupan kalian. Percayalah. Percaya pada Tuhan, jangan pada saya. Oke, fine. Berikutnya, 3 ini kalian harus hafal. Auto shading wajib banget, dan ya gitulah. Apapun itu kalian harus menghafalkan itu. Bagaimana cara menghitung gutter, margin, kolom? Saya akan memberikan tutorial untuk membagi secara logika dulu sebelum kita masuk ke software ya. Jadi kalau dalam kertas ukuran A4 itu kalian sudah menentukan margin, maka hal tersebut menjadi dasar utama dulu. Yang penting pertama tuh tentukan margin dulu. Setelah tentukan margin, baru kemudian tetapkan kolom dan ukuran gutter. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana atau penempatan sekira-kiranya kolom yang akan kita gunakan untuk panduan. Karena grid system ini akan sangat berkaitan dengan bagaimana kita akan menempatkan elemen visual dalam sebuah layout. Jadi kalau kalian mau menggunakan yang seperti ini, yang sebanyak ini juga nggak masalah. Dengan gutter 0, ya masalah. Tapi di situ gutternya udah ada, gutternya 0 dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat berapa jumlah kolom pada desain di samping. Berapa kolom? Ternyata kalau kita cermat memperhitungkan ruang space juga, itu termasuk dalam kolom. Karena apa? Seperti hitungan ini, kolom itu biasanya dibagi dari sisa margin atau batas margin yang ada, baru dibagi berapa banyak. Sehingga itu akan terlihat, oh ternyata ada ruang besar 2 kolom yang diisi oleh visual infografis. Apakah ini masalah? Enggak ada yang masalah. Layout itu yang terpenting adalah bagaimana keterbacaan. Tapi bagaimana keterbacaan itu diatur dari keteraturan. Sayangnya, kabar buruknya adalah keteraturan itu harus dihitung. Dan kabar buruk yang lain adalah kalian berharap di DKV tidak ada matematika. Sayangnya kita ada matematika. Ya, begitulah suka dukanya di DKV. Nah, selain itu, ketika kalian membuat layout, itu bisa menggunakan sistem kayak gini, membagi antar kolom. Jadi kolom misalkan kolomnya itu ada
berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12. 12 dengan panjang kolom 940. Kan bisa membaginya menjadi 2, 60, 8, 60, atau sampai bawah 4, 60, 460, atau di bawahnya 220, 220, 60, 380. Ini nggak ada yang mau mempermasalahkan, kecuali kalau layout kalian hancur, nggak ada pola yang terbentuk. Nah, itulah fungsinya ada ritme dan ukuran layout yang menjadi bagian penting dalam konten yang membantu viewers untuk memahami, menemukan makna dan informasi. Pikirkanlah bahwa grid itu membantu insting. Jadi grid ini ngebantu kalian untuk bisa klik gitu. Orang itu ketika lihat desain kalian itu klik. Misalkan CV yang sudah kalian kirim, kalau nggak sesuai ya, oke, fine. Gitu. Kita perlu banyak latihan. Nah, lakukanlah untuk membagi ruang sebagai prinsip perhitungan dalam pekerjaan layout. Ada grid tanpa gutter. Kemudian kalian juga bisa lihat bahwa selain tadi dengan mengukur secara presisi, susunan vertikal dibagi menjadi 2 bidang, margin keliling, kemudian bisa dibagi 2 menjadi 4 bidang, 8 bidang, 32 bidang, 16 bidang, dengan 3 gutter vertikal, 3 gutter horizontal. Kemudian juga bidang gutter vertikal dan horizontal, bidang vertikal dan horizontalnya itu bisa kalian perbanyak lagi dengan memperhatikan banyak gutter vertikal dan banyak gutter horizontal. Jadi beberapa permainan tata letak, jadi ada titik empasis atau titik yang itu menjadi kekuatan. Kalian bisa visual domination, ada kontras, ada anomali. Anomali ini termasuk di dalamnya ada Fibonacci, bagaimana itu tata letaknya tidak simetris sama sekali. Kemudian ada symmetrical balance, itu menjadi hal yang menyenangkan. Dengan memahami elemen dalam tata letak dan grid system, maka kita bisa lihat bagaimana 6 elemen ini kita bisa dapatkan berbagai macam alternatif. Makin banyak alternatif, klien makin seneng, duit makin bisa mendekat dengan kita, dan kita bisa bayar kehidupan kita, termasuk kuliah gitu kan. Beli buku baru, ngecengin pacarnya, dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai dengan meninjau karya desain dengan grid system. Saatnya berpraktik untuk membuat grid system. Mari tunjukkan ke saya bagaimana grid system dari CV kalian masing-masing. Kalian bisa mensandingkan antara grid system yang sudah kalian gunakan dengan CV yang sudah jadi. Grid systemnya kayak gimana sih? Kita diskusi di kelas.